Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran kita kali ini adalah masuk ke pembelajaran 4 dari tema 3 subtema 1. Ya, anak-anak, mari kita baca dulu, kita baca sama-sama ya. Nanti kalian di rumah juga mengikutinya. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Ya, tuh anak tadi bacaan yang berjudul Plastik, Solusi dan Masalah. Plastik ini bisa jadi solusi, digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan benda-benda yang sangat banyak yang kita butuhkan, yang seringkali kita gunakan, terutama di alat-alat rumah tangga. Dan juga beberapa alat yang lain, itu banyak menggunakan plastik. Nah, contoh-contoh yang sudah sering kita lihat atau jumpai, ini ada timba air, gayung, ini untuk serok sampah, dan juga payung. Ini beberapa contoh saja, tentu yang lainnya masih banyak ya, yang kita jumpai. HP kita itu pun juga dibungkusnya, yaitu juga terbuat dari plastik. Akan tetapi
selain polusi bisa jadikan solusi untuk jadikan sebagai bahan dasar pembuatan alat-alat rumah tangga dan alat-alat yang lainnya. Ternyata plastik juga punya masalah, ya, punya masalah. Masalahnya adalah apa? Plastik membutuhkan waktu, ya, ini masalah yang dihadapi ketika menggunakan plastik. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Lama untuk terurai itu artinya apa, anak-anak? Tidak mudah hancur, ya. Nah, apabila plastik itu tidak mudah hancur, kita bisa bayangkan, ya, maka plastik itu akan numpuk, ya, di sekitar rumah kita atau bahkan di rumah kita, ya. Apabila seluruh manusia, seluruh orang di dunia ini semuanya menggunakan plastik dalam kehidupannya, dalam alat-alat rumah tangga dan juga alat yang lainnya, maka tidak bisa kita pungkiri plastik ini akan menyebabkan masalah. Di antaranya adalah bumi ini akan tertutupi dengan plastik. Kenapa begitu? Karena plastik sangat susah untuk terurai atau membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, ya. Itu sebuah masalah ketika menggunakan plastik. Tapi plastik juga bisa jadi solusi. Solusi untuk apa? Solusi yang dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan alat-alat rumah tangga maupun alat-alat yang lain yang kita butuhkan. Ya, jadi plastik, anak, bisa jadi solusi dan juga bisa jadi masalah. Nah, sekarang kita perhatikan ini ada tabel, ya, waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami, ya. Yang pertama ini ada kertas, ya. Kertas ini butuh waktu 2-5 bulan. Kardus 5 bulan, kulit jeruk sampai 6 bulan, ya. Putung rokok itu 10 tahun, cukup lama juga, ya. Kulit sepatu antara 25 sampai 40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen, ya, sampai 50 sampai 80 tahun. Ini kebanyakan orangnya sudah meninggal, ya. Kalau sudah usia sebegini sudah meninggal, maka meninggalkan plastik, ya. Terus plastik yang lain, ya, ini sampai 100 tahun. Bayangkan 100 tahun, tentu ini usia yang cukup lama sekali. Berikutnya kaleng atau soft drink yang dari aluminium, ini juga cukup lama, ya, bisa sampai 100 tahun juga. Berikutnya aluminium sendiri sama 100 tahun, ya, 80 sampai 100. Baterai itu 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek yang biasa kita gunakan, ya, itu sampai 20 tahun, antara 10 sampai 20 tahun. Styrofoam, nah ini styrofoam ini tidak dapat diuraikan, ya. Nah, itu styrofoam itu pernah juga digunakan sebagai bungkus, ya. Tapi sekarang, ya, ada beberapa hasil penelitian styrofoam itu membahayakan sehingga akhirnya styrofoam dilarang untuk penggunaannya. Sehingga apa? Jarang sekali sekarang kita menemukan styrofoam, ya. Tapi yang paling banyak adalah kertas. Untuk bungkus makanan, ya. Ya, ini anak tentang benda-benda yang memiliki waktu lama terurai, ya. Terurai secara alami, ya, waktu yang dibutuhkan supaya bisa terurai secara alami. Yang paling mudah terurai adalah kertas, ya. Sedangkan yang lainnya, nah, plastik sampai 80 tahun, bahkan ada sampai 100 tahun. Seperti aluminium ini juga, ya. Tapi penggunaan aluminium, baterai ini sedikit, ya, tidak begitu banyak, ya. Hanya orang-orang tertentu saja, tidak semua orang itu menggunakan minuman, meminum dengan menggunakan
minuman ini ya, minuman kaleng, tidak semua orang. Aluminium juga begitu, penggunaannya juga nggak begitu banyak, ya. Baterai juga begitu. Yang paling banyak adalah plastik. Ya, sekarang ini hampir semua alat-alat benda yang kita di sekitar kita ini hampir semuanya terbuat dari plastik. Ya. Sepeda motor, ya sepeda motor itu kebanyakan plastik ya. Yang sepeda motor yang kali digunakan kebanyakan gunakan sebagai alat transportasi itu sebagian besar menggunakan plastik ya. Hanya mesinnya saja yang tidak plastik ya. Nah, jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik itu akan terurai 10 sampai 20 tahun ya. Jadi kalau kalian ya atau masyarakat pada umumnya menggunakan plastik sebagai kantong ya, dan rata-rata plastik itu paling banyak ya digunakan sebagai kantong ya, karena ringan, mudah ya, mudah dipakai ya, kuat untuk bungkus apapun ya, bungkus air ya, bahan-bahan yang berupa air, misalnya minuman, makanan yang banyak mengandung air itu kebanyakan dibungkus dengan plastik karena tidak tembus air plastik tersebut ya. Nah, ini ya, jadi plastik ini memang paling banyak digunakan, dan ketika menggunakan plastik ya, dan plastik itu dibuang sekarang ini, itu akan hancur setelah 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana supaya bisa mengurangi sampah plastik? Ya, cara untuk bisa mengurangi sampah plastik ya, biar sampah plastik itu tidak banyak ya, tidak banyak plastiknya ya. Maka dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan reduce ya, atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang. Nah, ini cara-cara untuk mengurangi sampah plastik ya, dengan cara seperti ini. Ada reduce, ada reuse ya, ada reduce, ada reuse, ada recycle. Nah, reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik ya. Nah, sekarang ini anak-anak kalau belanja ya, kalian belanja ini sudah mulai jarang sekali menggunakan kantong plastik ya. Yang ada adalah kardus. Atau kalau kalian membutuhkan plastik harus beli ya. Harus beli kantong plastik tersebut ya. Itu salah satu cara ya agar kantong plastik itu tidak banyak digunakan. Yang berikutnya, cara berikutnya ya, ada reuse. Reuse itu memanfaatkan kembali sampah plastik. Nah, maka bagaimana caranya agar sampah kemasan botol minuman misalnya ya, nah botol minuman banyak menggunakan plastik, maka ini dimanfaatkan kembali dengan cara digunakan membuat pot bunga ya, atau diolah ya, diolah dengan bentuk lain ya selain pot bunga. Kadang-kala dibuat bunga, dibuat hiasan ya, dan macam-macam. Nah, ini akhirnya akan mengurangi penggunaan plastik. Berikutnya recycle. Recycle itu artinya daur ulang sampah plastik ya, didaur ulang ya. Biasanya dilakukan di pabrik ya. Didaur ulang itu berarti plastiknya dihancurkan, diolah kembali menjadi bentuk lain. Akan tetapi sampah plastik daur ulang ini tidak boleh lagi digunakan untuk membungkus makanan ya, karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka bagaimana penggunaan sampah plastik daur ulang ini digunakan selain
untuk pembungkus makanan ya. Misalnya didaur ulang menjadi seroknya sampah, daur ulang menjadi tempatnya pulpoin ya begitu, atau diulang lagi menjadi plastik untuk pembungkus sampah misalnya, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi yang jelas daur ulang ini tidak digunakan untuk pembungkus makanan. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, ini untuk recycle ya, untuk daur ulang. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Ya. Itu cara untuk membantu daur ulang ini, maka perlu dilakukan pengumpulan dan pengelompokan sampah plastik. Nah, ini sudah mulai ada ya, dibentuk seperti itu ya. Sampah itu, tempat sampah itu ada dua macam ya. Ada sampah organik, sampah anorganik. Itu salah satu cara untuk memisahkan, mengumpulkan atau mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya, ya, dipisah. Ya. Jadi ada sampah khusus untuk sampah plastik dijadikan satu. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Ya, pemulung ini yang akan membantu ya. Pemulung ini akan membantu membawa sampah plastik kepada pabrik pengolahan, pabrik daur ulang, atau pada petugas kebersihan ya. Ini juga yang tugasnya untuk membawa plastik ini ke tempat-tempat daur ulang, ke pabrik-pabrik ya. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Jadi yang bertugas untuk membawa itu pemulung atau petugas kebersihan yang membawa ke pabrik. Gunakan plastik dengan baik agar bumi selamat. Ya, ini anak lambang untuk reduce, reuse, sama recycle ya. Lambangnya adalah berupa anak panah ya, anak panah yang melengkung ya, saling bertemu, berputar terus ya, diolah terus ya, ya, di reduce ya, di reuse, di recycle. Nah, ini ya lambangnya ya. Anak-anak, kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce, reuse, dan recycle. Ya. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Ya. Untuk reduce cara itu bagaimana, digunakan untuk apa, begitu dan seterusnya. Nah, amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dan kantong kemasan, makanan, dan minum? Ya, ini bisa dilakukan pengamatan di sekitarmu ya. Sampah plastik kemasan makanan, ya, di lokasinya di mana? Depan rumah, belakang rumah, atau rumah tetangga gitu ya, atau di pasar dan sebagainya. Bisa dilakukan pengamatan. Nah, kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Ya, hasil dari pengamatan ini nanti bisa ditulis ya. Jadi sebuah cerita. Bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Ya, melakukan musyawarah, anak. Musyawarah itu berdiskusi ya, untuk mencari solusi, memecahkan masalah ya. Ini nama-nama siswa siapa, satu kelompok itu ya, bisa ada di 7 orang ya. Nah, pendapatnya bagaimana, teman yang kedua pendapatnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya ini, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Ya, ini nanti kalau di kelas ya. Ini juga sama. Nah, berikutnya
Ayo berlatih. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain adalah bola tangan. Nah, ini permainan ini tentu nanti berkaitan sama olahraga ya, PJOK. Jadi ini nanti akan dilanjutkan oleh guru PJOK. Nah, ini juga ya berupa permainan menggunakan bola. Ya, anak-anak, saya kira sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Ini pembelajaran di pembelajaran tema 3 subtema 1 pada pembelajaran yang keempat. Ya, demikian. Mudah-mudahan membuat nambah ilmu bagi kalian semua dan membuat kalian semakin pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.